Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kita terus diberikan semangat untuk belajar dan mendidik anak-anak kita. Tidak terasa kita saat ini sudah masuk ke episode Kiat Ferry yang ke-7 dan kali ini kita ingin berbicara sedikit tentang bullying. Mungkin sedikit latar belakang dari kenapa topik ini diangkat adalah karena belakangan ini kita sering melihat berita-berita tentang perundungan atau bullying yang terjadi di sekolah. Dan kejadian-kejadian yang kita saksikan rasanya bisa menjadi refleksi bagi kita sebagai orang tua. Apakah kita sebagai orang tua sudah memberikan bekal kepada anak-anak untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang kita khawatirkan tanpa pengawasan kita? Sebelum kita berbicara tentang topik ini, kita harus sepakat dulu apa sih bullying. Nah, bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang terhadap individu lain yang dianggap lemah atau lebih mudah diserang. Bullying bisa berbentuk fisik atau verbal, juga sosial, dan bahkan akhir-akhir ini bullying bisa juga terjadi di media sosial atau cyberbullying. Jadi tanpa harus bertemu fisik, tapi terjadi bullying terhadap anak-anak kita melalui media sosial. Nah, dampak dari aktivitas bullying ini tentunya sangat serius terhadap anak-anak yang menjadi korban. Seperti rasa rendah diri, kepercayaan diri yang terhapus, kemudian stres, kecemasan, depresi, dan bahkan gangguan kesehatan mental jangka panjang. Nah, seperti episode yang lalu, saya sudah memilih beberapa pertanyaan dari teman-teman tentang bagaimana cara agar anak mampu menghadapi bully di lingkungan sekolah atau di lingkungan permainannya. Nah, saya akan kembali sampaikan di awal bahwa jawaban yang ada adalah berdasarkan pengetahuan yang saya miliki dan pengalaman-pengalaman yang saya lewati dan mungkin akan berbeda dengan yang dihadapi oleh teman-teman semua. Silakan dikomentari agar kita bisa saling berdiskusi dan memperluas pengetahuan kita dari diskusi tersebut. Bagaimana memberikan pemahaman kepada anak bahwa bullying bukan perilaku yang baik? Saya ingin menekankan bahwa pencegahan bullying tidak hanya dilakukan saat bullying terjadi. Sebetulnya awalnya adalah dari interaksi dan relasi orang tua dan anak di rumah. Bagaimana orang tua bisa menumbuhkan rasa empati pada anak dan mengajak anak untuk bisa menempatkan diri pada posisi orang lain. Dan itu terjadi tidak dalam waktu yang singkat. Cara kita bisa mengajarkannya kepada anak-anak sejak kecil, sejak dini, dari interaksi dalam keluarga, dari interaksi dengan orang lain. Dengan tumbuhnya rasa empati ini, dengan sendirinya anak-anak akan tahu mana yang baik dan benar. Jadi, tanamkan nilai-nilai yang kita bahas sebelumnya, nilai cinta, nilai visioner, nilai semangat belajar, nilai kehadiran, dan nilai religius dalam keseharian sejak dini dalam kehidupan anak-anak dan tumbuhkan empati, maka insya Allah anak-anak kita adalah anak-anak yang matang secara emosional dan bisa memahami bahwa bullying bukan perilaku yang baik. Bagaimana cara yang tepat untuk mengingatkan anak agar tidak ikut-ikutan dengan teman-teman yang suka membuli? Kita sekarang ini hidup di zaman yang semua serba cepat, kemudian kedekatan tradisional antara orang tua dan anak sudah mungkin agak sulit untuk bisa diterapkan dalam keseharian kita, di mana orang tua sibuk, kemudian kita juga tidak bisa mengikuti kecepatan perkembangan yang terjadi pada anak-anak kita. Akhirnya tidak ada hubungan yang baik dalam lingkungan keluarga antara ibu, bapak, dan anak. Yang kemudian karena itu tidak terbentuk, maka anak mencari hubungan yang dekat dengan teman sebayanya, mana anak-anak yang dominan akan berusaha untuk menunjukkan dominasinya terhadap teman-temannya, sementara anak-anak yang tidak dominan akan berusaha untuk menjadi bagian dari grup dengan
mengikuti apapun yang dikerjakan oleh anak-anak yang lain yang dominan. Jadi bagaimana sih sebetulnya cara supaya anak-anak kita tidak ikut-ikutan dengan teman yang suka membuli? Ya memang ditumbuhkanlah attachment yang kuat di dalam rumah antara orang tua dan anak. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua saat anak dibuli oleh temannya? Kita sebagai orang tua tentunya pertama harus tenang dan tidak emosional dalam menanggapi anak yang dibuli oleh temannya di sekolah. Setelah kita tenang dan bisa melihat ini sebagai sebuah kesempatan untuk pembelajaran sebagai orang tua yang visioner, tentunya kita harus mau mendengarkan dan memberikan dukungan kepada anak secara emosional dan memperkuat kepercayaan diri anak. Dan jangan lupa bahwa kita juga perlu melaporkan apa yang terjadi kepada anak-anak kita. Jika terjadi bullying, bisa terjadi di sekolah, maka libatkanlah sekolah. Bila terjadi lingkungan, maka diskusikan dengan orang-orang penting dalam lingkungan itu yang kemudian bisa menjadi penengah dalam konflik tersebut. Tanamkan juga pada diri anak bahwa kita bila dalam posisi yang benar berhak untuk mempertahankan kebenaran dan berikan keyakinan bahwa bila hal itu benar maka orang tua akan selalu ada di belakangnya mendukung dan membelanya. Bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan orang tua pelaku bullying? Nah, seperti kita ketahui, pelaku bullying sebetulnya juga adalah korban. Perlu kita sebagai orang tua memiliki empati terhadap orang tua pelaku, bahwa kita juga tidak ingin anak kita sebagai pelaku bullying, dan bicarakan juga tentang fakta yang ada dengan tenang, ramah, dan fokus kepada mencari solusi. Dan tentunya yang lebih utama adalah libatkan orang lain. Jadi libatkanlah orang ketiga, apakah itu guru, apakah itu kepala sekolah atau orang lain, untuk menjadi penengah membahas isu ini dengan tenang. Ajak orang tua pelaku untuk bekerja sama dalam menemukan solusi terbaik dan libatkan pihak ketiga. Demikian bahasan kita tentang bullying, dan semoga apa yang kita diskusikan tadi bisa menjadi bahan untuk kita reflektif terhadap cara kita mendidik anak di rumah. Sudahkah kita menciptakan suasana yang nyaman? Sudahkah kita menjadi model bagi anak dalam berperilaku di luar sana? Apakah sudah kita menanamkan empati di rumah? Dan orang tua juga perlu ikut aktif dalam upaya-upaya pencegahan bullying dengan melakukan kerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua lainnya. Bersahabat dengan orang tua lain, berkumpul bersama dan mendiskusikan anak-anak untuk keperluan anak-anak tentunya. Terima kasih sudah menyimak diskusi kita kali ini tentang bullying, dan silahkan berdiskusi di kolom komentar. Insya Allah kita akan bahas bersama pertanyaan-pertanyaan lainnya di Kiat Ferry berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.